Kasus yang lagi rame-rame ini yang benar-benar dia sama media kayak mahasiswa IPB ini pinjol. Emang benar pinjol, cuman nggak 100% si dananya ini ke kita. Kalau teman-teman sampai ada yang 30 jutaan om. Oh ya? Sumpah. 30 juta. Pagi hari foto KTP di depan ini, malamnya dugem gitu ya. Dugem ya. Di masa ini keluarga tahu karena orang aplikasi tersebut udah ke rumah dan tiba-tiba orang tua nelpon. Guys, hari ini kita ngobrol di Pangkalan bareng mahasiswa IPB tentang kehidupan bermahasiswa, tentang cerita akhir-akhir ini yang lagi rame di media sosial maupun di media massa. Tapi kita nggak ngomongin masalah kasusnya, tapi kita ngomongin tentang kehidupan mahasiswa hari ini, terutama kehidupan mahasiswa di tengah-tengah bergelut masalah ekonomi ini. Saya ajak adik saya Andre, mahasiswa IPB, sekolah advokasi. Sekolah advokasi itu apa sih sekarang teh? Jadi sekolah advokasi itu perkuliahan yang lebih banyak praktikumnya om. Jadi udah siap untuk di dunia pekerjaan begitu. Zaman dulu tuh saya nggak ada tuh sekolah advokasi, adanya D3 Politeknik segala macam. Sama ya? Iya sama. Sama Politeknik itu sama. Sama aja. Sekarang bahasanya sekolah advokasi. Sekolah advokasi jurusan komunikasi kebetulan. Komunikasi. Wah, ahli komunikasi ya. Komunikasinya di IPB ada apa aja? Sebenarnya komunikasinya itu cuman satu komunikasi, cuman dari mata kuliah itu banyak om, kayak ada media relation, ada IO juga, kita event organizer, terus juga ada komunikasi antar budaya, lalu kita juga ada produksi film, perfilman, terus penerbitan buku seperti itu om. Kalau ke arah perusahaan kayak misalnya komunikasi massa gitu ada juga. Ada. Kita produk. Itu humas, produk juga ada kita. Oh, ada juga. Ada. Itu apa kekhususan atau apa? Itu sebagian dari mata kuliah. Sebagian dari mata kuliah. Jadi kita setiap pertemuan terakhir itu kita diberi tugas akhir gitu. Jadi kita kayak sekarang saya lagi semester 3 nih. Saya harus mencari UMKM dan kita harus ngangkat si UMKM ini gimana caranya, entah itu tentang branding, brandingnya si UMKM. Iya, branding UMKM. Jadi bisa juga ya bikin brandingnya tentang si Siliwangi Corner ini mau dijadiin apa? Iya benar banget bisa. Jadi lebih ke arah sana si advokasi itu, sekolah advokasi. Ya? Ini yang jalan mana teh sekolahnya? Yang di Jalan Kumbang, yang Lodaya. Iya. Itu pusatnya tuh. Itu pusatnya di situ, sekolah vokasi IPB. Oh, oke. Tahun berapa sekarang? Sekarang semester 3 untuk perkuliahan ini. Sekarang kan karena pertama itu kita D3 tahun, kita nambah lagi setahun jadi D4. Sekarang jadi lulusannya D4. D4 lulusannya. D4. Ada skripsi kalau di sekolah advokasi. Kalau di D4 itu tugas akhir om. Tugas akhir. Nggak ada skripsi. Jadi praktek. Laporan praktek jadi ya. Iya, laprak. Kenapa lu masuk sekolah advokasi? Kan sekolahnya 4 tahun. S1 juga 4 tahun. Beda atau gimana? Sebenarnya untuk sekolah vokasi ini nggak kepikiran sih om, kayak apalagi kan saya gap year, yang di awal itu kayak ikut-ikutan daftar polisi segala macam. Nah cuman gara-gara udah kayak udah capek kayaknya bukan di sini, coba ikut tes aja di sekolah vokasi IPB dan akhirnya keterima. Dan pertama juga nggak tahu kalau sekolah vokasi itu lebih banyak praktikumnya daripada teorinya. Cuman karena saya laki-laki ya saya lebih suka kayak turun ke lapangan daripada hanya untuk mendengarkan materi-materi gitu. Jadi kan kayak lebih masuk terus lebih bisa juga gitu di lapangannya. Berarti usia sekarang berapa? Sekarang 21. Benar-benar lu masuk generasi apa sebutnya? Z. Gen Z. Nah, katanya gayanya juga berbeda dengan beberapa generasi sebelumnya gitu. Gue pengen tahu lu tuh menyikapi 2 tahun vakum kemarin jadi sekolah setahun. Oh setahun udah online lagi? Enggak, yang pandemi setahun nih bener. Online-nya setahun online. Sekarang baru offline nih semester 3 ya. Semester 3. Jadi semester 1 2 online. Kita online full online. Apa yang di benak rata-rata generasi Z itu saat online itu apa sih? Ya pasti
kalau menurut saya pribadi ya, kalau yang saya alami itu yang namanya kuliah online itu jenuh sih. Kayak kita belajar cuman cukup di kamar doang gitu. Natap layar monitor, kayak dikit-dikit ngantuk kan. Apalagi kan namanya perkuliahan itu kan kita nggak bisa langsung dikontrol sama dosen gitu kan. Kita nggak tahu dosen ngejelasin ada yang tidur atau ada yang kemana. Karena saya juga pernah gitu, maksudnya dosen lagi jelasin saya ke warung dulu gitu segala macam. Jadi kayak ya pas saat offline ini kayak benar-benar kondisinya berbalik banget gitu, kayak oh gini kuliah tuh ternyata. Karena kan emang saya pengen kuliah tuh pengen nikmatin dunia kuliah ini kayak gimana sih, lingkungan kuliah. Karena emang kemarin online setahun, jadi ya nggak sempet nikmatin dunia perkuliahan gitu. Nah, di masa-masa pandemi itu rame banget tuh di sosial media itu terkait dengan anak muda yang kaya mendadak. Betul. Ya kan? Banyak lah, dari mulai macam-macam tuh yang sekarang jadi kasus-kasus gede Iya, kan. afiliator, segala macam. Itu kan paling nggak membekas tuh. Jadi gaya hidupnya mereka berubah tuh. Iya, betul. Ingin cepat-cepat gitu ya. Instan. Jadi influencer banyak banget kan. Iya, benar banget. Yang ngelihat orang-orang sukses jadi TikTokers, jadi Instagram apalah segala macam, pengen ikut. Banyak tuh di teman-teman lu kayak gitu. Sebenarnya di generasi emang benar-benar banyak, dari SMA juga kayak banyak banget selebgram gitu-gitu, seleb TikTok. Ya mungkin itu yang ngebedain dari generasi sebelumnya kali ya, karena kita emang di dunia digital ini kayak upload apa-apa tiba-tiba kesebar, tiba-tiba viral, jadi kayak semua orang berpikirnya semua itu instan gitu. Padahal kita juga butuh proses buat segala macemnya. Itu pengaruh nggak keinginan kita buat dapat duit sendiri selain dari orang tua? Ada keinginan nggak kayak gitu? Atau udah, gue memang kalau nyari duit ya minta ke orang tua aja, nggak usah nyari duit gitu? Nggak, atau gimana? Kalau itu benar-benar ada keinginan sih kalau kayak gitu. Ada kepikiran. Caranya gaya-gaya kayak gitu? Atau ada cara yang lain atau apa segala macam? Mungkin kayak sekarang emang lagi ada, lagi benar-benar di dunia digital lagi naik-naiknya, kayak mungkin lebih ke kita ngejual jasa gitu. Apa yang kita bisa kita promosiin, terus kalau nggak kita bisa jual barang juga di online, seperti lebih ke itu sih. Kalau mungkin buat jadi selebgram, seleb TikTok segala macem nggak kepikiran ke situ. Tapi lebih ke arah ngejual barang. Iya, ngejual barang atau jasa. Terus yang bukan kasus ya, yang orang-orang tuh kalau di TikTok saya suka ngeliat tuh pagi hari foto KTP di depan ini, terus malamnya dugem gitu ya. Itu ada juga kayak gitu. Itu kalau lingkungan saya sih belum tahu saya, cuman pasti banyak mahasiswa yang kayak gitu, banyak di luar. Pokoknya di Indonesia ini pasti banyak kayak gitu. Ngikutin arus pergaulan gitu. Apa gara-gara itu sekarang katanya ribut-ribut di IPB tuh banyak mahasiswa yang pinjaman online tuh, atau ada yang lainnya tuh? Sebenarnya kasus yang lagi rame-rame ini yang benar-benar dia sama media, kayak mahasiswa IPB ini pinjol. Emang benar pinjol, cuman nggak 100% si dananya ini ke kita. Jadi kita tuh masuknya penipuan, Om. Iya, jadi penipuan. Itu bukan dia pinjaman buat dia gitu, buat gaya hidup gitu? Bukan sama sekali enggak. Jadi pinjam KTP orang gitu? Iya, jadi kita ibaratnya kita diiming-imingin tuh pertama naikin rating gitu, Om. Naikin rating si tersangka tersebut, ada oknum ini. Jadi kita didatengin sama orang ini, nawarin proyekan. Nah, iming-imingnya buat naikin rating toko ini. Nah, jadi kita diiming-imingin nih minjem uang ke salah satu aplikasi. Mungkin ada 3 aplikasi. Boleh disebutin gak nih? Gak usah. Ada 3 aplikasi. Jadi misalnya limit kita besar, misalnya limit kita 15 juta nih, kita dapat 10%-nya 1,5. Nah, ntar per bulannya itu dibayar sama dia gitu. Si toko itu. Cuman untuk masalah gaya hidup segala macam, setahu saya yang IPB ini enggak. Karena emang itu sedang ada event. Jadi kayak panitia-panitia ini tertarik gitu. Karena kan emang sekarang kalau nyari sponsor buat event kan susah banget. Jadi mereka kayak, ada nih uang instan. Gampang, cuman scan KTP pakai data, minjem uang, terus kita dapat 10%-nya. Terus per bulannya si oknum ini yang bayar juga, iya. Jadi gimana nggak tertarik gitu bikin acara? Ya balik simple lagi kan, artinya mungkin ada keinginan si mahasiswa atau itu untuk dapat uang tambahan, betul, ya kan? Cuman nggak ngerti nih prosedurnya seperti apa, tiba-tiba membengkak aja mau membesar segala macam.
si oknum melihat itu ada potensi nih. Iya, betul, Dia betul. dapat duit, ngumpulin, mungkin di perspektifnya mungkin ingin buat usaha dan segala macam dengan gaya digitalnya itu. Seakan-akan dia bikin, kalau bahasanya bisnis kan kita harus bikin ekosistem. Teman-teman itu bagian dari ekosistemnya untuk naikin ratingnya Iya, dia. betul. Di ini segala macam, akhirnya bergulir lah itu. Mungkin kayak gitu pikirannya. Tapi ya anyway, mungkin itu nggak ini sih. Nah, hari ini sebenarnya saat itu tuh nggak sadar tuh duit itu dipakai, gue ketipu nih. Kalau sadarnya itu pas bener-bener nggak dibayarin Om. Oh, ditagih ke lu? Iya ditagih. Dalam bulan keberapa tuh? Kalau saya, karena saya tenornya 6 bulan, di bulan baru dibayarin itu di bulan pertama. Kedua, dibayar ketiga, sama dia, keempat, kedua, gimana? ketiga enggak sama dia. Jadi Baru tahu, anjir. iya, makanya saya tiap hari dichatin sama orang aplikasi kan, gimana nggak risih, terus diteleponin ya kan. Makanya baru sadar Terus? itu, terus tiba-tiba saya itu diundang grup. Nah, diundang grup ini isinya korban semua. Ada 300 sekian. Gak, gue pengen lihat tuh. Kan kalau yang aplikasi-aplikasi suka di blast tuh, WA. Oh, harus bayar. Lu temennya nih, semat lo. Betul gitu, kayak saya tunggu pembayarannya sampai jam 3, kalau enggak saya akan Saya sebarkan. Iya, ke alamat Anda gini, biar orang tua Anda tahu gitu-gitu. Cuman ya udah tahu sih orang tua. Nilai berapa? 3 juta. 3 juta. Untungnya 3 juta. Untung sih ke ibu juga. Teman-teman banyak yang lebih. Kalau teman-teman sampai ada yang 30 jutaan Om. Oh ya? Sumpah. 30 juta. 30 juta. Dan itu dibayar sendiri sama dia. Hah? Dibayar sendiri sama dia. Akhirnya Dilunasin maksudnya? Dilunasin. Sama orang tuanya. Sama orang tua ya, benar. Ya nggak mungkin sama dia sih. Iya, tapi memang lu nggak niat nih bahwa ini masalah ini kan banyak nih orang tuh kalau kena jadi korban tuh, gue telan aja, nggak apa-apa lah, cuma 3 juta ini, anggap aja gue lagi hoki atau ini kepikiran, gue mau fight nih, orang ini harus masalah segala macam, gitu, ada kepikiran itu. Kalau untuk fight gitu, kita udah Serahkan. udah terbentuknya grup itu emang Mau fight. iya untuk fight itu, cuman kayak sebenarnya kasihan ke teman-teman aja sih yang bener-bener nominalnya besar, kayak soalnya kan kalau setahu saya pas syarat itu ngisi tanda surat kuasa itu kayak harus banyak nih biar bener datanya itu valid gitu. Jadi kalau korbannya sedikit itu kayak di polisi juga kayak kasusnya kayak kayak ini mah kasus kecil gitu, padahal banyak banget korbannya gitu. Kalau untuk fight saya juga ikut fight sih buat itu, walaupun nominalnya nggak terlalu besar kayak teman-teman saya, karena saya memperjuangkan. Gue ngepikirin dia 30 juta agak susah tuh kalau ke online pinjam 30 juta, karena online kan maksimal cuma 5 juta. Iya. 30 juta dia pakai apa tuh? Dia tuh kalau nggak salah karena kan pas kita isi data online si platform ini, jadi didampingin sama si orangnya ini, si tersangkanya ini. Nah, dia tuh kayak dia yang isi gitu. Mungkin dari pekerjaan deh. Jadi gini, lo pada saat ini sadar tuh, gue pinjam duit, tahu lo? Tahu. Lo pinjam duit tuh tahu? Iya. Lo tahu pinjam duit, terus lo tahu jadi untuk berinvestasi di perusahaan A, tahu? Cuman gara-gara masalah itunya akhirnya nggak ke ini. Setelah itu dia cabut gitu. Iya, setelah itu Tokonya ada? Tokonya ada, cuman Nggak laku? toko fiktif itu Om. Oh, bohong gitu. Kayak saya kan buat pembayaran itu saya beli printer terus casing HP segala macem, cuman pas datang itu barangnya cuman parfum kosong, tempat parfum kosong. Jadi cuman biar ada pengiriman doang. Itu mah berarti udah kasusnya beda ya. Memang kondisinya udah niat itu mah ya. Iya. Orangnya. Gue cuma ngomongin deh kalau masalah gitu-gitu. Tapi lu pernah nggak kepikiran memulai usaha? Itu mulai usaha, kepikiran banget sih Om. Kepikiran banget. Teman-teman lu yang 160 berapa orang itu, yang banyak orang itu juga motivasinya sama untuk nambah income atau apa? Kalau yang 160 itu tadi yang saya bilang dia itu ada event. Jadi dia cuma ngadain event. doang. Iya, Jadi event. benar-benar lu karena ikut-ikutan aja tuh. Iya, ikut-ikutan bener. Berarti sadar nggak sadar tuh ya? Sadar nggak sadar. Kayak itu tuh pertama tuh saya lagi di tempat kopi. Nah, si teman saya ini tuh temannya pelaku, si Cakep. tersangka. Cakep. Hah? Enggak. Jadi dia datang terus nawarin proyekan gini. Kan namanya mahasiswa lagi pusing-pusingnya.
nyari uang buat event itu tuh pasti yang IPB. Jadi tanpa ya sumbu pendek lah. Jadinya nggak mikirin ntar data gimana segala macam, itu kan atas nama kita soalnya. Tapi kan itu ada prosesnya, validasi, ditelepon sama si online-nya. Iya betul. Itu dilewatin tuh. Itu lewatin semuanya. Mantep. Jadi gua cuman ini sebenarnya mahasiswa hari ini atau seumuran lu tuh gaya hidupnya kayak gimana sih? Kan orang suka bilang seneng di kafe, seneng di medsos ngeliatin healingnya segala macam. Kayak gitu emang. Kebetulan banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang mampu. Orang kayak gitu. Betul. Iya kan? Ada yang maksa pengen kayak gitu. Ada juga. Banyak. Ada. Mungkin itu kasus hari ini yang ketipu misalnya. Ada juga kan masalah dengan online itu yang lainnya, bukan ini mah pure pribadi nih gue gara-gara gaya hidup atau segala macam, ada mungkin. Mungkin kalau itu kan di luar dari sepengetahuan saya. Mungkin ada yang kayak gitu yang pengen nongkrong segala macam nggak ada uang, akhirnya jadi menjerumus ke sono gitu. Karena penelitiannya katanya generasi Z itu orang yang paling pengen instan katanya. Iya. Benar. Oh ya? Cuman nggak semua kayaknya. Nggak semua, cuman benar. Pengen instan. Jadi memang ada tuh. Gue pengen cepat kaya, gue pengen cepat terkenal, pengen cepat sukses. Betul. Cuman bingung mau cari caranya gimana. Akhirnya yang ada aja. Yang ada disikat-sikat aja. Oh gitu. Apa yang kira-kira lu sadar hari ini? Kayaknya nih generasi Z ini harus agak berubah nih. Paling nggak lu nggak mau wakili generasi Z, paling nggak diri lu deh. Kayaknya gue sama deh sama pemikiran teman-teman gue nih yang pengen instan ini. Bahkan sampai ada satu artikel saya bilang bahwa generasi Z ini kayak strawberry generation, di luarnya cantik, menarik gitu ya, tapi rapuh di dalam gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada masalah sedikit dia hancur dan dia nggak kuat, tough kalau ada masalah. Beda dengan generasi di bahasa zamannya gue kan termasuk generasi tua nih. Kan? Itu yang katanya lebih struggling nggak struggle ya buat melewati masalah hidup. Nah, gue pengen cerita deh. Lu pengen dari lu tuh iya nih kayak gini yang akhirnya gue kejebak nih yang instan kayak gini nih akhirnya. Kenapa nih kira-kira? Sebenarnya buat buat diri gue aja kayak sebenarnya harus sabar tentang proses sih. Nggak di dunia ini itu sebenarnya nggak ada yang instan gitu, karena semuanya butuh proses, butuh usaha, butuh keringat juga. Nggak mungkin tiba-tiba lu dapet uang atau tiba-tiba terkenal tanpa sebab gitu atau secara instan, karena emang kita ini diciptakan lengkap gitu. Karena masa sih badan kita lengkap, kita punya pikiran, punya otak, nggak dipergunakan dengan sebaiknya gitu. Jadi ya buat generasi gue juga yang Gen Z ini ya harus sabar akan proses sih, jadi ya nggak ada yang instan di dunia gitu. Yang kurang mungkin gini kali ya, ini kan perubahan cepat nih, gadget, IT segala macam perubahan cepat. Tapi kalau dilihat proses ini udah ada di belakang-belakang, cuman ini digitalisasi aja. Betul. Menurut saya. Kayak misalnya orang pinjam duit itu kan dari dulu ada. Bisnis pinjaman duit tuh ada kan dari dulu kan, cuman karena didigitalisasi seakan-akan itu jadi gampang gitu. Betul. Padahal mereka mungkin secara hitungan mereka juga ada hitungannya tuh. Bisnis itu kan ini pinjam duit kayak gini. Nah mungkin si adik-adik yang baru ini nggak ngelihat nih proses bisnis yang lama nih. Tapi dilihatnya di ujung, ini gampang nih gue dapat duit. Padahal kalau kita ikutin prosesnya yang lama, ya kita ada pada saat kita pinjam ada kewajiban, ada betul. hak. Kita nggak bisa tuh yang namanya blank check ke satu event dan segala macam. Kan itu yang kita jaga karena segampang itu. Gue punya cerita ya. Kemudahan hari ini memang dimudahkan kita. Tapi kalau kita terlena karena kemudahan, akhirnya kita nggak pay attention atau kita nggak benar-benar perhatian tuh karena perubahan itu, ya kita gagal lah kira-kira gitu menurut gue nih.
dulu kalau ke luar negeri gue harus nyari duit ke money changer, ya kan, ngumpulin, wah, bawa duit, buat Tukar. baru segala macam, nyari money changer yang paling murah. Iya. Terus sekarang kan udah enggak, Iya, gue betul. tinggal bawa kartu kredit, pada ATM, gue bisa jalan ke luar Iya. negeri, nggak perlu bawa gembolan duit banyak apa, beli tinggal bayar. Iya. Tapi ruginya ternyata di sana kartu kredit itu nggak ada tanda tangan lagi. Tap plus, jadi kalau misal jadi kalau misalnya kita tap ke si mesin edisinya itu langsung masuk. langsung masuk. Nah, kita senang tuh cepet. Iya, cepet banget. Karena dia nggak mau tuh lama konfirmasi Iya. macam cepet langsung. Ruginya dimanfaatkan. Ternyata kalau kita jalan simpen dompet di backpack, ada orang yang deketin si mesinnya itu keambil. Itu jeleknya tuh, Iya. ya kan? Nah, yang kayak gitu-gitu kan kita harus antisipasi ya. Wah, terciptalah misalnya dompet yang anti RFID kayak gitu-gitu. Nah, si Genja tuh kepikiran nggak kayak gitu-gitu tuh? Gue yakin nggak deh kayaknya ya. Mungkin karena emang yang dilihat pertama itu enaknya dulu kali Om ya. Iya, jadi buat pahit-pahitnya ntar aja deh belakangan gimana ntar. Mungkin kayak gitu ya. Cuman gak semua orang juga pasti kayak gitu. Ada juga yang semuanya segala sesuatunya dipertimbangin dulu. Baiknya gimana, buruknya gimana. Cuman emang kayaknya yang dilihat itu pertama kali ya enaknya dulu gitu. Iya, jadi nggak tahu nanti kayak gimana. Ya. Terus gue pengen lihat nih, generasi Z ini suka niru nggak sih? Misalnya orang, wah nongkrong di kafe nih, wah gue ngikut deh. Atau gimana? Apa karena gara-gara sering nonton TikTok, ngelihat IG, ngelihat Facebook masih dipakai nggak sih? Facebook masih. No. Twitter, misalnya segala macam, wah akhirnya iya nih keren nih, akhirnya datang gitu. Gitu atau gimana? Banyak sih yang kayak gitu. Kayak Gen Z itu lebih ke pengen daripada apa yang dibutuhkan gitu. Jadi ngelihat orang kesini, ih rame nih, datang ke sana. Lagi rame ini, terus dia main. Misalnya sekarang lagi turun baru HP gitu, pengen ini, pengen jadi ikut-ikutan. Kayak lebih ke apa ya? Dibilangnya kayak yang nggak dibutuhkan itu, cuman banyak yang make, jadi dia ikut-ikutan juga gitu. Ikut ngerasa gaya kalau kita ikut. Gitu. Betul. Ke arah situ ya. Yang akhirnya memang kenapa sih udah jarang baca atau jarang apa? Kalau apa sih kegiatannya tuh kalau generasi lu lah gitu sehari-hari nonton, baca, analisa ada kayak gitu. Kayak gitu ada sih, misalnya kuliah balik kuliah kita ngumpul ngomongin kerja kelompok atau proyekan soal matkul, terus ngobrolin tugas juga. Kalau di hari libur sih ya pasti kita main tapi tetap ngumpul juga sama teman-teman gitu. Ya kalau ngumpul sama teman-teman kuliah emang nggak jauh yang dibahasnya ya tentang perkuliahan lagi gitu Om. Dulu gue seumuran lo tuh sama, gue bikin acara-acara kayak gitu kan, bikin donasi, nyari donasi dan segala macemnya. Dulu tuh gue masih nyari duit tuh pakai kupon-kupon kecil tuh, sumbangan tuh. 2.000 perak kita datang, support ya acara kita, mau berapa nyupportnya? 10.000, oh berarti 5 lembar. 5 lembar. Terus apa kita bikin keliling sampai akhirnya kita bisa ngumpulin duit, jadilah jalan. Jadi acaranya gitu. Prosesnya kayak gitu. Tapi kan sekarang proses itu dirubah, dibikin digital. Makanya adalah kita bisa itu. Sama prosesnya kan sama prosesnya, donasi. Tapi dibikin digital gitu. Nah, kepikiran nggak sama generasi Z itu sebenarnya apa yang dilakukan hari ini tuh dulu-dulu juga dilakuin? Kalau untuk Gen Z saya nggak tahu. Cuman kalau saya percaya bahwa apa yang ada sekarang itu revolusi dari zaman sebelumnya. Iya. Karena kan yang tadi kita 4.0 sekarang udah 5.0. Yang tadi industri 5.0 4.0 sekarang udah jadi 5.0 gitu karena semuanya direvolusi lagi. Apa yang misalnya sekarang kita tidak sempurna, nanti bakal di masa depan bakal lebih disempurnakan lagi gitu. Nah, balik nih, karena jadi sebenarnya yang gagap akan teknologi itu generasi mana nih? Kok kayak gitu tuh? Jangan-jangan gue yang tua-tua kayak gini justru nggak gagap, gue bisa antisipasi nih. Jujur gue nggak pernah pakai pinjol. Kalau pinjaman yang lain gue punya, tapi kalau pinjol gue belum pernah dan gue nggak tertarik gitu, karena gue tahu tuh
prosesnya seperti apa, dia ngambil datanya kayak gimana, ngambil data handphonenya kita kayak gimana, kontak kita diambil sama dia sebagai database, nanti kita nggak tahu itu kemana segala macam. Gue nggak pernah, dan gue ngebiasain diri tuh membatasi tuh mana yang bisa gue publish data pribadi, mana yang enggak. Nah itu gue yang tua nih ngelakuin itu. Kalau yang muda, kalau dibilang gegap teknologi pasti kita enggak, cuman kayak kita emang kayak apa ya, kayak emang tadi sih kayak lebih ngelihat ke enaknya aja nih, nggak tahu nanti bakal gimananya. Kalau gagap teknologi mungkin kita cara menggunakan aja yang kurang bijak mungkin. Iya, gagap mah enggak ya? Gagap mah enggak. Kurang bijak. Kayak gini, anak gua tuh pakai handphone hari ini, dia kalau handphonenya hilang atau dia lupa, dia bisa nge-trace handphone itu ada di mana. Iya ya sih. Gue tahu ada fitur itu, tapi gue nggak aktifin. Karena di benak gue, menurut gue, ya ngapain gue ngirim data ke orang lain, posisi gue ada di mana. Iya betul. Posisi gue ada di mana gitu kan. Karena itu harus diaktifkan kan, karena dia bakal akhirnya baca tuh posisi segala macam. Kayak gitu tuh. Gue nggak ngelakuin itu karena gue punya alasan. Ngapain gue? Kan gue ketahuan nanti kebiasaan gue gini bisa gitu. Nah itu kepikiran nggak kalau di lu gitu? Atau memang ini mudah nih, aku pakai aja. Kan kalau hilang, kan itu nggak sadar tuh pada saat nggak sadar. Mungkin suatu hari dia nggak tahu tuh. Oh ternyata lu tuh jalan dari sini ke sini, kok sering ke kafe ya dia? Oh ternyata generasi ini di daerah sekitar ini sering ke kafe sekian puluh %, ini sekian itulah yang namanya teknologi AI, intellectual intelligence itu yang akhirnya jadilah bisnis baru dan segala macam. Kepikiran nggak kayak gitu tuh? Kepikiran sih kayak gitu, makanya saya juga sama kayak Om, nggak pernah pakai yang kayak gitu kayak tracing segala macam, ngasih tahu lokasi kita di mana karena takut aja gitu, serem. Nah mungkin nggak tahu yang lain ada orang lain kayak gitu. Orang lain banyak pasti, teman-teman saya juga pasti pakai aplikasi yang kayak gitu, kayak trace segala macam. Jadi bisa nggak gue sebutin gini, yang generasi ini karena terburu-buru, dia tuh nggak coba mikirin tuh deep insight nih, pikirin ya ini bagus nih buat gue ambil teknologi ini, tapi akan jadi repot ke depannya kalau gue terusin. Kayak misalnya tawarin, ini gampang nih, nanti lu dapat ya penghasilan dari ini, lu kasih ini, ya udah gue ambil aja, terserah deh, bener nggak segala macam, gue ngikut aja. Dia mau support kita, lu nggak lupa tuh ngetres tokonya bener nggak, udah gede apa enggak, brandnya bagus apa enggak. Kalau gue di bisnis, pertemuan pertama itu gue harus ketemu orang di kantornya. Gue nggak pernah mau ketemu orang di kafe. Pertemuan pertama ya, karena gue apalagi mau join bisnis itu harus di kantornya. Karena gue bisa tahu di kantor itu dia itu memanage kantornya seperti apa, bentuk kantornya, tata letak orang di sana segala macam. Gue ketahuan tuh, ini layak nih, harus kalau gue bisa investasi, atau layak nih gue bisa kerjasama. Itu kalau pengalaman saya. Kalau lu enggak kan, lu nggak tahu dia ujug-ujug dalam kegiatan ditawarin, oke. Kayak gitu atau gimana? Mungkin 6 dari 10 orang gitu ya. Insan aja ya. Iya yang kesana. Iya yang udahlah gimana ntar aja mungkin ya. Sisanya kayak yang banyak pertimbangan dulu, buruknya gimana, baiknya gimana. Cuman emang gak semuanya sih. Ya pasti ada sesuatu. Banyak anak muda sekarang yang sukses berat di usia muda kan. Betul. Banyak banget. Wah di Bogor juga udah banyak orang-orang yang ya secara ini sukses berat. Tapi yang paling susah jadi anak muda tuh, dia sukses, dia punya duit, tapi mental belum kuat. Betul banget. Nggak kuat mental. Itu yang jadi sukses. Dan banyak orang tuh kayak gitu tuh. Sukses, banyak uang, mental nggak kuat. Akhirnya dia bakal drop cepat gitu. Gara-gara dia nggak kuat mentalnya. Mungkin ini sih Om kayak mau nanya gimana nih pandangan dari Om nih sebagai generasi sebelum saya. Tadi cara gimana sih kita memperkuat mental kita nih di usia muda, apalagi kan pasti jelas banget nih generasi Z ini, generasi saya pengen banyak yang buka usaha segala macam, cuman prosesnya pengen instan gitu, nggak pengen ada proses gitu, pengen tiba-tiba jadi dapat uang segala macam. Lu tahu gue mulai usaha tuh umur berapa? Umur berapa Om? Gue umur
kelas 2 SMA gue udah mulai usaha. Bukan usaha yang dagang biasa ya. Gue dagang serius. Oh iya. Serius. Gue jualan kambing. Gue jualan kambing. Gue jualan kambing tuh bukan gue jualan jadi maklar kambing, enggak. Gue jualan bener-bener. Jadi gue pergi jam 3 subuh atau jam 2 pagi dini hari ke Jampang Surade waktu itu. Iya. Bawa truk beneran truk. Bawa sendiri, beli kambing di sana, kita bawa, terus kita gedein, akhirnya kita jual. Itu 2 minggu sekali kita. Selama 4 bulan sebelum hari Idul Adha, gue 4 bulan sebelumnya gue pergi ke sana tuh, beli yang kecil-kecil, terus tiap 2 minggu sekali gue tambah tuh, sesuai dengan order yang gue dapat. Jadi setelah itu gue cari order, lingkungan gue, networknya, oh ini teman ini cari, oh ini pakai komisi ya, kayak gitu. Sedetail itu gue SMA. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Setelah selesai Idul Adha, gue main jualan jualan parcel. Sama, terus jualan lagi beberapa usaha, pupuk dan segala macam. Jadi misalnya habis kambing ada kotoran sapinya, gue jadiin pupuk. Akhirnya bikin kebun pepaya dan segala macamnya. Sisanya itu jualan kardus segala macam. Itu biaya yang buat ngebiayain gue, kalau kata sekarang ya, biaya hedonnya anak muda yang gitu. Ya kan? Dulu pengen pakai handphone juga bos. Iya, betul. Tapi gue beli handphone pakai duit dari usaha itu, gitu. Gue nggak minta ke orang tua karena orang tua gue waktu itu nggak mau ngasih untuk hal-hal kayak gitu. Akhirnya gue usaha gitu. Memang karena gue bilang mental nggak kuat itu, duit punya tapi habis buat kayak gitu. Makanya gue tahu gaya hidup anak muda itu. Sampai satu titik hari ini gue bilang, gue cukup untuk tidak melakukan hal-hal kayak gitu. Tersebut ya. Kayak gitu. Cukup kalau punya uang gue harus investasi. Yang namanya aset itu harus yang bergerak, bukan yang nggak bergerak. Gitu. Kayak gitu-gitulah yang sekarang yang di tahapan yang udah tua. Yang tua. Sekarang berapa umur? 46. Gitu. Jadi kita pengen tahu nih sekarang apa sih yang cerita tentang ini yang bisa kita ambil, apa inti dari ceritanya, supaya nanti ke depannya jangan terjadi lagi lah mahasiswa atau generasi kita atau yang ini gampang terbuai sama teknologi baru. Ternyata di baliknya perlu ada kesadaran, perlu ada tanggung jawab, perlu ada komitmen untuk menyelesaikan. Nggak ada yang salah sama teknologi, tapi yang salah itu kita nyikapinnya menurut saya. Apa tuh? Mungkin diawalin sama kasusnya dulu ya, kasus yang pinjol ini. Sebenarnya apa yang digoreng oleh media itu nggak 100% benar. Oh ya? Nggak 100% benar, karena emang headline-nya besar banget kayak mahasiswa terjerat pinjol. Benar, terjerat pinjol, cuman di balik itu kan kita ada kasus lain gitu, kayak penipuan. Nggak pure buat pinjol itu buat gaya hidup, nggak kok. Karena kan pikirannya, ini gara-gara gitu kan, ini pasti buat gaya hidup nih, kayak foto malam-malam dugem. Jangan duitnya pakai dugem. Enggak. Sepintas kan bacanya kayak gitu. Iya, itu enggak ya? Enggak, makanya kayak harus diluruskan ini kalau itu tuh benar-benar bukan buat gaya hidup, apalagi kita anak muda nih, pasti dicorengnya kayak gitu nih, ini pengen seneng enggak. Itu pure penipuan dan kesalahan kita juga. Kesalahan kita juga karena emang betul tadi karena semuanya itu terburu-buru gitu. Enggak pengen ada proses segala macam, pengen instan. Ya jadi buat di zaman sekarang ini mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan mungkin lebih percaya akan proses kali ya. Jangan ada kata instan, nggak ada instan. Jangan percaya mas sama diskon. Diskon, harga murah, iya, betul. harga murah, bahannya jelek gitu-gitu. Toko dicari yang paling murah, nggak tahu ukurannya lebih kecil. Iya betul. Ya itu gampang. Kalau keluarga, tahu lu di masa ini? Tahu, keluarga tahu? Tahu, karena orang aplikasi tersebut udah ke rumah. Oh ya? Iya, karena kan itu pakai data KTP saya, jadi dia datang ke rumah. Itu kebetulan saya lagi di Sukabumi, lagi di kampus Sukabumi, dan tiba-tiba orang tua nelpon nyokap, kayak, Dre, ini ada orang dari aplikasi ini nagih, emang benar beli printer katanya. Oh enggak, jelasin di situ. Jadi ketipu gini. Oh iya, akhirnya orang tua pun ngerti dan saya bilang juga kemarin tuh sempat mau dibayarin semua sama orang tua, karena emang kalau orang tua tuh mau ngelihat mau segimana pun ke anaknya pasti ngasih gitu. Cuman kayak kata saya nggak usah karena ini emang
pure kesalahan saya gitu, dan emang kebodohan saya yang kayak gini-gini. Jadi yang tanggung jawabin saya aja, karena kemarin juga sempat bayar pakai uang sendiri sih. Jadi nggak bener-bener udah, kalau nyokap bokap udah nggak usah ikut campur yang ini gitu. Terus lu dapat duit dari mana? Karena kan dulu tuh saya kerja juga Om sebagai barista gitu, ada uang masih dari situ juga, jadi kepake lah uangnya. Semua orang sekarang pengen jadi barista ya. Iya, saya juga nggak tahu kenapa. Padahal pedih loh. Padahal apa? Pedih. Oh pedih. Kayak apa yang dilihat dari orang-orang yang beli kayak keren segala macem, capek kayak gitu-gitu, padahal kayak keringat segala macem. Maksudnya keringat biasa ya, cuman kayak job desk-nya itu yang nggak cuman bikin kopi, kalian harus nge-serve si customer dengan baik, harus bersih-bersih, clear up meja segala macem. Nggak cuman kayak bikin kopi, taruh udah diem, nggak kok. Padahal di dalamnya kayak bener-bener. Ya biasa dong itu. Iya. Terus Mungkin penghasilannya kurang bagus. ya misalnya di bawah UMR lah pasti. Oh ya? Iya. Oh, nggak akan cepet kaya dong. Gimana? Gimana cara kayanya? Bikin viral kali ya. Biar cepet kaya. Itu aja mungkin dari gua. Terima kasih Iya, Om. ngobrol hari ini. Ya banyak sedikitnya kita tahu lah belajar beda generasi, beda pemikiran. Gua punya pemikiran lain. Mungkin yang gua ini yang bisa lu pelajarin juga. Gua juga pernah salah segala macem. Mungkin teman-teman generasi Z ini juga pasti ada kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan generasi Betul. sebelumnya. Kan kata lu ada improvement ya, continuous improvement ke depannya. Mudah-mudahan bisa lebih. Intinya apapun teknologi nggak salah. Apapun itu pasti teknologi itu untuk membantu kita lebih mudah. Benar nggak? Betul. Setuju kan? Setuju banget. Pasti lebih mudah. Lu mau pakai pinjol, lu pakai Instagram, lu jualan marketing digital segala macem, itu banyak lah gitu ya. Tapi gua di sini lebih harus tahu proses sebelumnya. Lu harus tahu juga kenapa sih ada aplikasi itu. Jadi lu tahu bisnis prosesnya. Itu ada hal yang harus dipelajarin, yang itu yang perlu didalemin sama generasi berikutnya. Ada ajakan teman-teman untuk ini semua pada ngelapor nih yang 160 itu enggak? Semuanya ada yang nggak tahu itu alasannya karena apa, cuman kebanyakan ngelapor sih. Kebanyakan. Tapi kan nggak ada masalah kan gitu-gitu. Nggak ada masalah. Cuma bakal diharapkan ini ya. Buat saya sih itu mungkin yang paling penting ya. Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Amin. Mudah-mudahan teman-teman juga jadi pembelajaran, nggak semudah Betul. itu, segampang itu, Iya. ya kan. Nama baik kampus juga jadi berubah. Iya, jadi berubah. Apalagi baru tahu nih, bukan buat gaya hidup ya. Iya. Ini mah benar ketipeng. aja. Bener-bener ketipu ini, bukan buat ngopi segala macam dulu, enggak. Nggak ada. Ada ya udah. Gitu ya, deh ya. Semangat ininya, biarin nanti pemerintah yang ngurus urusannya. Kalau misalnya ada ternyata ada sistem yang belum bagus atau segala macam pengawasan yang belum bagus, biar itu tugasnya pemerintah ke depannya buat mengatur lebih baik. Ternyata ada masalah nih, iya, kalau kita nih. ada celah nih yang bisa dimanfaatkan sama orang yang oknum. sangat kreatif. Iya betul. Itu kreatif bos. Iya betul. Iya kan, sangat kreatif. Sampai bisa ratusan gitu gila. Iya kan, gak kebayang. Tapi harus jadi celahnya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua lah, bukan dari saya, mendoakan generasi baru ini, generasi harapan bangsa ini menjadi tumpuan kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.